di majelis tadi, ilmu nang dibaca di majelis itu adalah ilmu kulit. Nang dikayak sorong ini isinya. Lalu kada menghormat lawan nang dibaca di majelis itu. Maka itu adalah salah satu daripada sifat yang bakal yasinutu PL mubari, yang bakal menjahatkan kamu. Dan itu satu bukti bahwa kamu tidak belajar ilmu adab. Kurang ajar gitu. Itu kurang ajar itu. Illa, nah ini ada kacawalinya. In yutawajjah ilaikal kalamu minasyaikhil hadir. Kacawali apabila dipinta engkau membicarakan yang dibaca tadi. Yang meminta adalah guru yang menyuruh kawal ikam itu membaca. Kalau guru nang menyuruh kawal membaca tadi, hai si Ano, apa maksud nang dibaca kawal ini? Baru engkau boleh berbicara. Wa idza kana al-qari'u yaqra'u wa indaka kitabun fala tandur fihi. Nah, kemudian apabila ada orang yang disuruh guru membaca lalu inya membaca, nah kita datang membawa kitab ini lain dari yang dibaca itu tadi. Ini kisahnya minto supaya jelas. Guru seikong, muridnya berdua. Nang berdua ini membaca kitab balainan. Ada nang juz pertama seikong, nang seikong juz kedua, nang dibaca. Lalu gilirannya nang membaca ini juz pertama, sedangkan nang membaca juz kedua ada juga. Nang disuruh guru nang juz pertama bacanya kada boleh nang belajar juz kedua ini membuka kitab nang cagar inya baca, yaitu juz kedua. Kada mendangari lawan nang kawal nang membaca juz pertama, tentu di hati ada, itu unda sudah tuntung. Nah, ini pun ngarannya kada, ini ngarannya kurang ajar juga, kada beadab di majelis. Fa inna dzalika mimma yadullu ala adamil mubalati minka. Maka pekerjaan orang membaca kitab disuruh guru kitab kita ada juga kitab lain pada itu. Lalu kita memutalaai yang dikaya kita, itu menunjukkan kita kadang memperhatikan dengan kitab yang dibaca kawan dan kadang menghormat lawan kawan nang disuruh guru membaca tadi. Otomatis kadang menghormat lawan perguruan nang bakal kita membaca kitab lawan sini. Ini sambungannya. Nah, jadi ada aturan duduk di majelis ilmu. Nang dahulu tadi aturan bermasyarakat, ya kan? Melihat, mendengar, mengetahui orang dapat nikmat, hendaklah ikut bergembira. Jangan hati berusaha untuk menutup nikmat itu, karena itu kadang mungkin. Nah, dan orang yang diberi nikmat ini disuruh pulang supaya menghadap Allah yang memberi. Jangan memperhatikan gangguan-gangguan dari nang iri tadi.
sama sekali kada boleh. Apalagi sibuk menghadapi lima apa supaya orang jangan mahiri lagi, lalu tugas menyukuri nikmat hilang. Nah, itu. Kalau ini adab duduk di majelis ilmu, walaupun yang dibaca orang di situ di bawah daripada kelasnya kita, jangan seakan-akan itu kita menghinakan lawan yang dibaca itu. Nah, kalau yang dibaca itu bukan kitab yang kita baca, janganlah kita memutalaahi di situ nang jaga dibaca. Jangan kita umpat mendengarkan nang dibaca ulang itu. Wa idza kana al-qari'u yaqra'u fi kitabin fala tanzur ila al-waraqah allati bi yadihi wa la ta'khudh min kitabihi waraqatan. Nah, apabila nang tukang baca tadi, nang disuruh guru membaca inya kitab, janganlah engkau melihati kitab nang di tangan inya, ini mengganggu inya. Ulah. Ini kawan ada kitab di tangannya, kita bacanya dulu lalu menggangguinya. Kenapa? Konsentrasi, apa tuh ngarannya? Artinya perhatiannya itu terganggu. Kenapa bahasanya apa guru? Konsentrasi apa? Bunyi sisi juga apa bisa nyata. Artinya apa ngarannya itu perhatiannya itu terganggu. Karena kita memang juga berparak. Kadang-kadang banyak berparak itu ini anulah berpandang pulang. Orang akan membaca terganggu. Jadi itu ngarannya kurang ajar juga di majelis. Wala ta'khudh min kitabi waraqah. Nang kedua, jangan engkau mengambil dari kitabnya itu serabit kertas. Kalau diambil itu sakoros, nang di kitab ini itu diambil sakoros itu. Gasan apa mengambil? Mesti gasan membaca serongonan. Ambilnya lalu dibaca. Kadang perhatikan juga mana sudah mengambil gitu orang, mana kadang perhatikan pulang lo nang dibaca orang. Itu suul adab. Termasuk golongan bahlul. Wa idza dakhalta manzilan fihi kutubun fala ta'khudh minha kitaban illa ayyu'tiyaka sahibul manzil. Ini apabila kita pulang menjadi tamu, masuk ke rumah orang, di rumah itu banyak kitab. Jangan ikam menjapai-japai sebuting-buting kitab kurang nang di rumah situ. Kacawali nang menunjukkan kitabnya itu, nang mengambilkan itu si ampun rumah. Ini naik ke rumah orang melihat kitab ada, melihat ada kitab mengambil sebetulnya. Aku bawa bulik lah ya, nyaman mah. Fa innahu yustadallu bidzalik ala qillati adabika fal hadara al hadara. Maka pekerjaan demikian itu menunjukkan kepada orang lain bahwa engkau kada punya adab sama sekali di rumah orang. Maka jauhilah. Wa idza kana insanan yaktubu waraqatan wa anta hadirun fasrif nadharaka anhu fa innaka illam taf'al dzalik qila laka dzalika. Apabila engkau pulang melihat manusia menulis, ini orang rahat menulis, maka janganlah engkau melihati orang yang menulis itu. Ini orang menulis kita lihatin, mengganggu. Nang tadi juga nang konferensi orang juga mengganggu konferensi apa? Kalau ngalih bananya kada sekolah nih kada tahu bahasa orang mau ini
konsentrasi orang ini itu nah kada anunya terganggu konsentrasi. Kalau kau jadi menteri agama juga kada bisa membaca terasi ini tuh. Hanya mengganggu mengganggu ketenangan orang gitulah kira-kira ya. Jadi kalau kita berada di satu tempat dan di sana ada orang sedang menulis, maka kita janganlah memandang ke orang itu, apalagi kita ngomong sama dia, gitu ya. Ini lagu A'agim. Sebab kemarin Abah didatangi A'agim. Jadi sekarang Abah bukan Zaini lagi, A'ajai. Ini musim AA. Jadi A'ajai. Jadi kalau orang nyambat guru ije, aku kadang ngari lagi. Wah ini balik ngaran A'ajai. Maka apabila orang menulis, jika mencengangi melihati lawan orang menulis itu, maka kena ada nang berucap bahjarna itu kada bisi gawian. Dihina orang juga. Zalika nang qillatal adab tadi. Qila laka zalika nang qillati adabik, kasitu zalikanya. Wa idza ataita ila syai'in minal buyuti wa aradta ad-dukhula fasta'dhin. Nah, apabila engkau menuju satu rumah dan hendak masuk ke rumah itu, maka adabnya memintalah izin dulu walaupun pintu sudah terbuka. Seharusnya minta izin juga dulu. Fa in udzina laka, apabila sudah dapat izin untuk masuk, fadkhul, maka hendaklah engkau masuk. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 29. Wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Dan jika dikata orang ahli rumah, bagi kamu sebagai tamu, tafsir Jalalain, wa in qila lakum ba'dal isti'dzan, sesudah engkau minta izin, lalu orang menjawab irji'u, silahkan pulang karena yang bersangkutan sedang sibuk. Atau ujar bahasa kita sini, kita datang ke rumah orang, aku hendak mendapat ujar yang ampun rumah, waktu lain aja aku haus, macam apa. Padahal minta izin sudah nih. Farji'u, maka perintah Allah bulik aja sudah. Jangan memaksa-maksakan. Mun kada terdapat aku tungguin sebulan aku kada hendak bulik di sini aja duduk. Dalas benyamuk, no jangan kayak itu. Kalau sudah disuruh orang bulik aja, jangan memaksakan. Ini caranya, padahal kita nih hajat kita ini bujur-bujur hajat. Artinya bujur-bujur hajat, dan kita ini datang di langit yang ketujuh. Artinya jauh, ongkos banyak, uyuh awak, sekali datang kada kau berdapat, mun ujar orang kada kau berdapat, bulik aja. Itu Tuhan yang maatur. Lamun kita paksakan, kita kerasi, kita gedor, kita tinjak, kita macam-macami, biar ditekan terus. Nah ini sudah matinya Pak. Bagus alim daripada bungul. Urang bungul aja disambat tuan guru imo,
ya kan? Menunjukkan ilmu itu hebat. Farji'u. Nah, huwa azka lakum. Ay ar-ruju'u khairum lakum minal qu'udi 'alal bab. Bermula bulik lebih baik daripada menunggu di muka pintu orang tadi. Nunggu aja itu kada bagus. Fagudda nazaraka an auratil manzil, maka engkau jangan melihat kepada aibnya yang ada di rumah situ. Yang ada kekurangan di rumah situ jangan engkau lihat. Maklumlah kadang-kadang rumah itu kan kursi di atas meja, kan ganjil. Atau meja diandak di atas kursi, maksudnya berantakan. Mun kita melihat yang berantakan di dalam rumah orang itu, waduh, itu jadinya kan si ampun rumah kada nyaman hatinya, kada nyaman hatinya. Jadi jangan melihati sesuatu yang kada teratur di rumah situ, karena itu menyakitkan hati orang. Nya ada orang tuh yang tahu di aturan rumah, lalu bisa matur. Ada nang kada tahu di aturan, pakakas banyak bisi, maatur duduk pakas tuh kada bisa. Lalu nang datang ini ahli atur, mbah naik. Ya keandakan TV-nya kah, misalnya apanya kah, ya kalau misalnya kan orang kada bisa maatur. Nang kada bisa maatur mah iya tah seminggu 3 kali balik. Mbah nu ranjang kamari hadapnya, mbah nu kamari habisannya dilukupakan. Stres. Habis diandak di sini datang tamu sikong salah aja. Andak di sini kan hadapnya alih pulang kemari. Datang tamu lain salah sini pulang. Dimapang. Iya stres. Nah itulah aturan apabila naik ke rumah orang itu. Jangan melihati sesuatu yang kada nyaman di rumah orang itu. Wa anil maharim, apalagi nang disimpaninya, nang disembunyikannya. Ya jarang bahari kenapa tak? Ya kan naik ke rumah orang itu kan, lalu ke dapur zaman dusur membuka padaringan orang. Walau annahunna jalisatun indaka, atau anak bininya sedang duduk juga ada di majelis itu, ikam datang, jangan mata sing seret-seret. Fa inna dzalika mimma yumkinu bi'adadi ihdadin nazar. Karena yang demikian itu menutup pandangan tadi mungkin aja, yaitu janganlah kita meneruskan mata kita ke sana. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kada teratur di dalam kamar tadi, kita masuk situ kawa aja, limbah melihat sekilaran betunduk itu masih kawa, kita menutup lagi, jangan melihat ke situ, masih kawa sekilaran bener aja. Itu gini karena bisa hendak memberitakan pulang ke lain. Aku tadi belang situ jar, sekalinya ikam jar, anunya ranjangnya menghadapi kiblat, anu membelakangi kiblat. Bisa para mati suka orang itu jar. Coba lihat orang mati jar-jar batisnya ke kiblat. Bisa memender ke lain pulang, ini kalau kita nih pamender nang pabila beelang ke rumah orang, napa nang dilihat itu bisa dipandalkan ke lain pulang. Tunggalannya wartawan kada bagaji, kada termasuk anggota PWI, Persatuan Wartawan Internasional. Qala Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Al-ayat.
Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Surah An-Nur ayat 31. Dalam tafsir Jalalain, qul lil mu'minin yaghuddu amma la yahillu lahum nadharu min zaidatun absarihim wa yahfadhu amma la yahillu lahum fi'luhu biha furujahum dzalika azka khairun lahum innallaha khabirun bima yasna'un bil absari wal furuji fayujazihim alaihi. Sampaikan olehmu hai kekasihku Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka itu menutup mata-mata mereka itu daripada sesuatu yang tidak halal bagi mereka memandangnya, dan hendaklah mereka menjaga akan kemaluan mereka itu daripada sesuatu yang tidak dibolehkan. Yang demikian itu adalah menjadi kebaikan bagi mereka. Hawas, sesungguhnya Allah mengetahui dengan perbuatan mereka, baik dengan mata maupun dengan kemaluan. Maksudnya Allah akan membalas perbuatan-perbuatan itu. Wa idza kunta fi majlisin ma'a jama'atin fala tastarikil kalama kullahu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau sudah duduk di satu majelis dan di sana ada beberapa orang, maka janganlah engkau menguasai akan pander di majelis itu. Jadi kalau duduk di majelis bergantian bepander, jangan sorong aja bepander, kurang kalau diberi kesempatan lagi. Bal mata wajaba, tetapi hendaklah nang perlunya aja. Sesudah itu diam. Sesudah nang perlu, summa ma tuwujjiha, kemudian nang dipinta orang. Nang perlu sudah habis, orang meminta apa pendapat ikam? Nah jangan berdiam, orang minta pendapat, jawab ya. Menurut pendapat turun ke ini pang minto atawa napa pendapat ikam kada bisa pikiran apa kan ada juga menjawab orangnya, jangan berdiam aja padahal orang tujiane, orang memohon, orang meminta. Kalau datangnya nang wajib sudah tadi, memandirakan nang perlu sudah, kemudian orang pulang meminta seorang bapandan, jangan berdiam. Ini aturan bapandar di majelis. Summa takallam, kalau orang meminta, wa idza kana insanun yatakallamu fala tu'aridhu bi kalami bal isbir hatta yutimma kalamahu thumma takallam. Apabila ada orang nang bapander di majelis itu, jangan engkau menghalang-halangi pandernya di tengah-tengah. Kan kita biasa kalau lah orang bapander, hadang dulu jago memutus panderikam, aku menatap panderikam dulu, jangan kayak itu kada boleh. Orang rahatan asik bapander, biar aja datakan, biar aja ini bapander, biar aja kita sambil mendengarkan aja minta. Tetapi hendaklah engkau sabar aja, sehingga tuntung ia bapander. Limbah itu hanya ikam pulang jadi bagilir ngarannya. Jadi kalau orang kalau beelang kawadah tuan guru bagilir bapender sampai nang beelang tulangnya 50 berapa jam sudah pinggang tuan guru itu nang patah. Kan orang duduk tuh kan patah kalau. Nah kayak itu nah duduk nah.
Lamun nang duduk ini nah orangnya penyakit ginjal. Munnya kebanyakan duduk ini, periksa aja darah kreatinin bunnya naik benar. Ya mestinya banyak berjalan, lawan banyak berabah. Caranya berabah kan harus rata pinggang itu. Ada saporotnya. Coba bayangkan kalau nang datang itu jam 50. Duduk mintu ulang apa penyakit pinggang pakai mapa. Nang kada ada penyakit napa-napa juga ya. 3 hari 3 malam duduk ada masalah. Wa idza kana jama'atun fi mahdirin wa minhum man yatahaddatsu fa ansit lima yaqul. Apabila di dalam jamaah itu ya, ada orang yang berbicara, maka engkau berdiam, dengarkan apa yang dibicarakannya. Ingkanal makan mutaqariban, jikalau berhampiran saja. Lamun bajauhan kita di Buncus ini, orang-orang berpandaran di Buncus itu ayo aja sih, lulu gua. Wal kalamu yusma'u, atau bajauhan juga, tapi pandar kita di sini kedengaran non orang nang di situ, nah ini mengganggu juga ngaran. Gurunuman, nah, jadi ngarannya sinyal terganggu. Fa innar rijala yatahaddatsu minhum al-wahid wan nisaa kullu wahidin tatahaddatsu qablaha la taqilu ma taqulul ukhra. Karena kita ini laki-laki kada sama lawan bini-bini. Kalau lalakian tandanya laki-laki, apabila saikung bapander nang lain mendengarkan menunggu giliran alias baganti-gantian tu lalakian. Kalau babinian ciri khasnya baimbay bapander, siapa nang nyaring itu nang uyuh. Ketawa guru. Wa idza balagha an insanin fadilatun fatahaddath biha wa athni alaihi bima yastahiqu walau kana min a'daika subhanallah. Dan lagi ini adab kita menerima tamu. Apabila kita dapat kabar, kan kita nih menerima tamu ini kebetulan wartawan menyampaikan berita lawan kita. Berita itu ada seseorang yang mendapat nikmat, begitu beritanya. Nah itu fatuhaddits biha, maka hendaklah engkau membicarakan, memandir-mandirakan ke orang lain. Sebab ini berita gembira. Berita gembira. Jadi setiap kita mendapat berita gembira, kita kabarkanlah ke lain-lain. Wa asni alaihi bima yastahiqu, hendaklah kita memuji orang-orang yang diberi Tuhan keistimewaan tadi. Nah, ini berat juga. Apabila mendengar berita ada orang nanya, banyak salah kalinya bang orang tu orang kada kisah. Ada orang itu orang alim kitab aja, apa lain yang ulama bujur, lain itu ulama kitab biasa. Nah, kita hendaklah memuji. Orang memuji kada ada rugi, orang meiji-iji pas seperti waris. Coba lah orang meiji-iji telah lalu dipotret itu anu tata ya kan non waris sama. Nah,
Walau kana min a'daik, perhatikan, sekalipun nang dipuji tadi adalah musuh engkau. Jadi kalau musuh mendapat nikmat, hendaklah kita puji. Waduh, nang biasa kalau musuh dapat nikmat, aduh, macam apa kayak ini sudah bek mati aja sudah kayak ini sudah. Batu bahan sakit banget daun banget. Kalau kawal pang biasa dapat nikmat macam apa? Kan biasa kawal dapat nikmat, kita dengar apa? Datang kemarin. Datang. Bagi-bagi dong. Bagi-bagi dong. Macam-macam lah. Matinya pang ilmu adalah memimpin akan pekerjaan. Sekadar ilmu, sekadar itulah pekerjaan. Wa asni alaihi bima yastahiqu walau kana min a'daik wa inna thana ar-rajul ala aqranih yadullu ala ghazarati aqlah. Karena apabila orang itu muntungnya itu memuji